Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nanda Nurhajanto Putro. NIM saya 13190097 dan kelas saya 13.03.2B yang saya mengambil jurusan Teknologi Komputer kelas malam. Saya berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan mengenai ukuran penyebaran data, di sini dijelaskan bahwa adalah ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Selanjutnya, ini ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini dalam kurung deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai menuju rata-ratanya. Dan simpangan rata-rata ini ada data tunggal. Data tunggal di sini dengan rumus SR sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N. Dan di sini dijelaskan bahwa X ini adalah nilai titik tengah, X bar ini adalah rata-ratanya atau hasil data rata-rata tersebut. N ini merupakan frekuensi. Dan sini ada contoh soalnya. Nilai ulangan fisika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7 dan tentukan simpangan rata-ratanya. Dan di sini kita jawab X bar sama dengan 7 tambah 5, tambah 6, tambah 3, tambah 8, tambah 7. Hasilnya adalah 36 dan dibagi 6. 6 ini merupakan hasil dari data keseluruhannya atau data frekuensinya. Nah, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Dan lalu kita cari SR-nya. SR ini 7 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6, terus 5 dikurang 6 dan seterusnya, lalu dibagi 6, hasilnya 8 dikurang 6, 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Selanjutnya, di simpangan rata-rata ini ada data berbobot atau data kelompok. Dijelaskan di sini ada rumusnya ini SR sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X bar dibagi sigma F. Dan di sini F ini merupakan frekuensi, X ini adalah nilai tengah, X ini adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya, dan di sini ada contoh soalnya. Tentukan simpangan dari data berikut. Dari data 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14 dan frekuensinya 2, 4, 8, 6 dan dijumlahkan seluruhannya jadi 20. X ini 4, 7, 10, 13 dan dijumlahkan semuanya menjadi 194. Selanjutnya kita jawab. Sini ada contoh lagi. Nah, pertama-tama kita cari F kali X-nya. Nah, 8 ini diperoleh dari perkalian 4 kali 2 sama dengan hasilnya 8, 7 kali 4 hasilnya 28 dan seterusnya dikalikan hingga F kali X ini dijumlahkan semuanya jadi
194. Nah, ini dikalikan semuanya sampai data keempat, lalu dijumlahkan, udah ketemu hasilnya, dijumlahkan jadi hasil 194. Lalu kita cari X bar-nya. Nah, di sini ada rumusnya. X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Dan F kali X ini sudah dijumlahkan, seluruhnya hasilnya 194 dibagi 20. 20 ini merupakan hasil dari penjumlahan frekuensi dan hasilnya 9,7. Sebelum kita mencari ini, mencari X min X bar, kita jumlahkan antara contoh 4 dikurang 9,7, hasilnya 5,7. Karena di sini X-nya ini merupakan nilai titik tengah, maka 9,7 ini adalah X bar-nya. Nah, kita cari di sini nih untuk mencari datanya. Dan selanjutnya 7 dikurangi 97. 9,7 ini adalah X bar-nya. 7 ini merupakan hasil nilai titik tengah X ataunya. Nah, hasilnya adalah 2,7, lalu dijumlahkan seterusnya sampai hingga data keempat. Terus langkah ketiga selanjutnya kita cari F X min X bar. Nah, kita cari di sini nih datanya. 11,4 ini diperoleh oleh data dari hasil dikalikan frekuensi antara 5,7 dikali 2 adalah merupakan data frekuensi, hasilnya 11,4. 2,7 dikalikan sama 4, 4 ini dari frekuensinya, hasilnya 10,8, dan seterusnya hingga data keempat, dan lalu dijumlahkan semua keseluruhannya menjadi 4,4. Nah, di sini 4,4 ini adalah dari Fx min X bar, dan 20 ini merupakan dari hasil frekuensi, lalu 44,4 dibagi 20 dan hasilnya 2,22. Oke. Nah, kita memasuki standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Standar deviasi ini ada data tunggal. Rumusnya adalah S sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N, atau S sama dengan sigma X pangkat 2 dibagi N dikurang dalam kurung sigma X dibagi N pangkat 2. Nah, ini merupakan X ini nih, lihat tengah-tengah, X bar ini hasil rata-ratanya, N ini merupakan frekuensinya. Oke. Ini ada contoh soalnya lagi. Tentukan simpangan baku dari data dari 2, 3, 5, 8, 7. Nah, kita jawab X bar
2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 hasilnya 25, terus lalu dibagi 5 hasilnya 5. Nah, lalu sebelum kita mencari S-nya, kita jumlahkan nih. Di sini ada data X min X bar pangkat 2. Di sini ada 94094 dan dijumlahkan hasil datanya jadi 26. Di sini lalu kita cari S-nya. S sama dengan akar sigma X min X bar pangkat 2 dibagi 6 sama dengan 26 ini merupakan dari hasil penjumlahan X min X bar pangkat 2 dibagi 5. 5 ini merupakan hasil dari frekuensi atau datanya dan sama dengan akar hasilnya 5,2. Oke, next. Dan di standar deviasi ini ada standar berbobot atau data kelompok. Nah, di sini S-nya ini rumusnya S sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Lalu S sama dengan sigma F X pangkat 2 dibagi sigma F dikurang dalam kurung sigma F kali X dibagi sigma F pangkat 2. Nah, di sini X adalah nilai tengah-tengahnya, X bar ini adalah hasil rata-ratanya, F ini merupakan frekuensinya. Selanjutnya, nah, di sini tentukan standar deviasi dari data berikut. Pertama-tama, kita cari X pangkat 2. 16 ini diperoleh oleh data 8. 8 ini merupakan F kali X. Nah, ini. Maaf. Kita cari X pangkat 2. 16 ini diperoleh oleh dari 4 dipangkatkan 2 dan hasilnya 16. 7 dipangkatkan 2 hasilnya 49 hingga seterusnya sampai data keempat. Lalu selanjutnya kita cari nilai F kali X. Frekuensi dikali X. Data pertama kita cari X-nya ini merupakan nilai titik tengah yaitu 4. 4 dikali 2, 2 ini merupakan frekuensi, hasilnya 8. 7 kali 4, hasilnya 28 hingga seterusnya sampai data keempat, dan F kali X ini data tersebut dijumlahkan seluruhnya hasilnya 194. Lalu selanjutnya kita cari F kali X pangkat 2. 32 ini diperoleh oleh dari X pangkat 2 dijumlahkan atau dikali 16 kali 2. 2 ini merupakan data frekuensi, hasilnya 32. 49 dikali 4 hasilnya 196 hingga seluruhnya hingga data keempat. Lalu data F kali X pangkat 2 hingga data seluruhnya dijumlahkan sampai data keempat, hasilnya 2024 atau 2024. Selanjutnya kemudian kita cari X. Nah, rumusnya akar sigma F X pangkat 2 dibagi sigma F dikurang dalam kurung sigma F
kali X dibagi sigma F pangkat 2. Dan di sini atau 2042 hasil dari penjumlahan F kali X pangkat 2, dan sini 20 ini merupakan hasil data frekuensi. 194 ini merupakan hasil dari F kali X. Nah, 20 ini merupakan hasil dari frekuensi. Nah, 2042 atau 2042 dibagi 20 dikurang dalam kurung 194 dibagi 20 dipangkatkan 2. Lalu hasilnya akar dari 8,01 sama dengan hasilnya seluruhannya 2,83. Oke, kita masuk ke jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Dan di sini ada data Q1, Q2, Q3. Menentukan nilai kuartil. Di sini nilai kuartil itu ada data tunggal atau data berbobot. Letak kuartil QI sama dengan data ke IN tambah 1 dibagi 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun diketahui sebagai berikut. Dan ini ada 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan A kuartil bawah Q1, B kuartil tengah Q2, C kuartil atas Q3. Dan di sini kita urutkan dari terkecil dulu. Data ini 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. A letak Q1 sama dengan data ke 1, 12 tambah 1 dibagi 4 dikali 1 sama dengan data ke 3, 1/4. Nilai Q1 sama dengan data ke-3 tambah 1/4 data ke-4 dikurang data ke-3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1/4. 2 ini merupakan data ke-4 dikurang 1 merupakan data ke-3, dan hasilnya sama dengan 1/4. Nah, kita cari B letak Q2 sama dengan data ke-2 12 tambah 1 dibagi 4 kali 2 sama dengan data ke-6 1/2 nilai Q sama dengan data ke-6 tambah 1/2 data ke-7 dikurang data ke-6 sama dengan 3 tambah data Q3 sama dengan data ke-3 12 tambah 1 dibagi 4, dan hasilnya ini dikali 3, dan hasilnya data ke-9. Nilai Q3 data ke-9 ditambah 3/4 dalam kurung data ke-10 dikurang data ke-9
sama dengan 4 tambah 3 per 4. 4 ini merupakan data ke-10 dikurang 4 ini merupakan data 9, 4 dikurang 4, sehingga hasilnya 4. Data kelompok. Nilai QI sama dengan B tambah P, I kali N dibagi 4 dikurang 9 dibagi F nanti dikali P dengan I 1, 2, 3. B sama dengan tepi bawah kelas QI, P sama dengan panjang kelas, F jumlah frekuensi sebelum kelas QI, F frekuensi kelas QI, N jumlah data. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data. 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74. Frekuensinya 3, 6, 10, 12, 5, 4. Semua dijumlahkan jadi hasilnya 40. Oke, kita memasuki contoh soal lagi. Untuk menentukan Q1, kita perlu sama dengan 1/4 kali 40 data atau 10 data. Jadi Q1 terletak pada kelas interval ke-3 dengan B 54,5, P 5, F 9, F 10. Nilai Q1 54,5 ditambah 5, 1 kali 40 dibagi 4 dikurang 4 dibagi 10 dikali 5, dan hasilnya adalah 0,5. 54,5 ditambah 0,5 dan hasilnya 55. Kita memasuki ke presentil. Presentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini ada presentil, yaitu ada data tunggal atau berbobot. Letak PI sama dengan data ke I N tambah 1 dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2 sampai 99. Contoh, diketahui data 9, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 7. Tentukan P20 dan P70. Nah, ini kita urutkan dari yang terkecil dulu. Data diurutkan 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Letak P20 sama dengan data ke-20 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan data ke-2 1/5. Nilai P20 sama dengan data ke-2 tambah 1/5 data ke-3 dikurang data ke-2 dalam kurung 1/5 sama dengan 4 tambah 1/5. 5 ini merupakan data ketiga, 4 ini merupakan data kedua, dan hasilnya 4. Letak P70 sama dengan data ke-70, 10 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan data ke-7, 7 bagi 7/10. Nilai P7 data ke-7 tambah 7/10. Data ke-8
dikurang data ke 7, 7 per 10, 7 tambah 7 per 10, 8 ini merupakan data ke 8, dikurang data ke 7, 7 ini merupakan data ke 7. Dan hasilnya sama dengan 7 per 10. Dan di sini ada data kelompok. Nilai PI sama dengan B tambah P dalam kurung I kali N dibagi 100 dikurang F dibagi F dengan I 1, 2 sampai 99. Jangkauan persentil P10 dikurang P90 dikurang P10. Tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Nilai 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. F 7, 10, 15, 12, 6 dan jumlah keseluruhannya hasilnya 50. Dan kita jawab, untuk menentukan P10 diperlukan sama dengan 10 dibagi 100 dikali 50 data sama dengan 5 data. Artinya P10 terletak pada kelas interval pertama dengan B sama dengan 49,5, P sama dengan 10, F sama dengan 0, F kecil sama dengan 7. Nilai P10 sama dengan 49,5 ditambah 10, 10 dikali 50 dibagi 100 dikurang 0 dibagi 7 dikali 10 dan hasilnya 7,14. Dan 49,5 ditambah 7,14 dan hasilnya 56,64. Untuk penentukan P90 diperlukan sama dengan 90 dibagi 100 kali 50 data sama dengan 45 data. Artinya P90 terletak pada kelas interval kelima dengan B sama dengan 89,5, F besar sama dengan 4,4, F kecil sama dengan 6. Nilai P90 sama dengan 89,5 ditambah 10, 10 kali 50 dibagi 100 dikurang 44 dibagi 6 dikali 10 hasilnya 1,67. 89,5 ditambah 1,67 hasilnya 91,17. Jangkauan persentil sama dengan P90 dikurang P10 91,17 dikurang 56,64 dan hasilnya 34,53. Oke, sekian, terima kasih. Selamat belajar dan tetap stay safe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.